Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan konsep gerak pada pertemuan sebelumnya. Dari sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep gerak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan tersebut dengan membahas gaya dan hukum Newton. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk kali ini. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat yang pertama mendeskripsikan konsep gaya. Yang kedua, menyebutkan pasangan gaya aksi dan reaksi. Yang ketiga, menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, menghitung berat benda dengan menggunakan persamaan hukum kedua Newton. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda bergerak. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian menguasai kompetensi tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas gaya terlebih dahulu. Apa itu gaya? Nah, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Artinya, ketika kamu memberikan suatu benda tarikan atau dorongan, berarti kamu telah memberikan gaya. Misal, Adam menarik gerobak. Nah, itu berarti Adam telah memberikan gaya pada gerobak tersebut. Atau Wisnu mendorong meja, berarti Wisnu memberikan gaya pada meja tersebut. Gaya di sini kita artikan sebagai tarikan atau dorongan. Dalam bahasa Inggris, gaya itu disebut dengan force. Sehingga nanti kita simbol yang kita pakai adalah F. Jadi kamu nanti akan sering ketemu dengan simbol-simbol F. Jadi ada F1, F2, F3 dan seterusnya. Nah, F di sini itu berarti gaya. Satuannya apa? Satuannya adalah Newton. Oke, selanjutnya. Secara garis besar, gaya kita bagi menjadi dua, yakni ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Masing-masing perbedaannya apa saja? Kita bahas yang satu. Yang pertama, gaya sentuh. Namanya saja sentuhan atau gaya sentuh. Berarti gaya ini bekerja melalui sentuhan langsung. Ketika gaya ini bekerja, dia memerlukan sentuhan langsung. Kalau tidak menyentuh bendanya, kalau tidak menyentuh benda secara langsung, maka gaya tersebut tidak bisa terjadi. Contoh gaya sentuh yang pertama ada gaya otot. Kamu mengangkat kursi atau mengangkat meja, jelas kamu harus menyentuh meja tersebut. Tanpa kamu sentuh, maka gaya otot yang ada dalam tubuhmu. Gaya otot ini ya gaya yang terjadi karena interaksi otot yang ada pada tubuh kamu. Jadi selama meja tidak kamu sentuh, ya tidak akan pernah terjadi gaya otot tersebut. Yang kedua ada gaya gesek. Gaya gesek pun sama, juga termasuk pada gaya sentuh, karena kalau tidak bersentuhan, maka tidak akan terjadi yang namanya gaya gesek tersebut. Yang kedua adalah gaya tak sentuh. Dan nama saja tak sentuh, ya berarti gaya ini bisa terjadi tanpa sentuhan langsung atau tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenainya. Contohnya yang pertama ada gaya magnet. Ketika kamu punya magnet, kamu tidak perlu menyentuhkan magnet itu dengan paku. Kamu letakkan saja paku di sekitar magnet. Tanpa kamu sentuh, maka paku itu akan bisa ditarik oleh magnet tersebut. Yang kedua ada gaya gravitasi. Semua benda yang ada di permukaan bumi pasti mengalami gaya gravitasi. Jadi kalau kamu punya benda, kamu lepaskan dari ketinggian tertentu, ya pasti akan jatuh ke arah bawah karena pengaruh dari gaya gravitasi tersebut. Tanpa disentuh oleh apapun, benda itu akan jatuh ke bawah. Contoh yang lain misalnya buah kelapa. Buah kelapa bisa jatuh dari pohonnya tanpa disentuh oleh apapun. Ya karena memang gaya gravitasi bekerja tanpa sentuhan, maka disebut dengan gaya tak sentuh. Nah, gaya gravitasi inilah yang nanti akan menyebabkan suatu zat atau materi memiliki berat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, massa dan berat itu kita anggap sama. Padahal dalam IPA,
massa dengan berat itu berbeda. Perbedaannya di mana? Ya, kita bahas dulu yang pertama, massa. Massa adalah banyaknya materi atau zat pada suatu objek atau benda. Itu massa. Satuannya adalah kilogram. Nah, itu massa. Kalau berat, berat adalah pengaruh dari gravitasi, pengaruh gaya gravitasi pada suatu benda. Itu berat. Satuannya adalah newton. Nah, masing-masing berbeda, kan? Jadi massa dengan berat dalam IPA itu berbeda. Jadi seharusnya kita tidak menyebutnya berat badan, melainkan massa badan, karena bukan berat yang kita hitung. Dengan satuan kilogram itu adalah massa, sedangkan kalau berat satuannya adalah newton. Oke, kita lihat alat ukur. Alat ukur massa adalah neraca atau timbangan. Macam-macam timbangan, salah satu contohnya seperti yang saya tunjukkan di sini. Nah, ini adalah contoh timbangan. Kalau berat, alat ukurnya adalah neraca pegas atau dinamometer. Dinamometer itu alat untuk mengukur gaya berat. Mungkin kamu pernah menjumpai neraca atau timbangan dengan satuan kilogram bentuknya seperti ini. Ya, itu berarti timbangan itu sudah dikonversi dengan satuan kilogram, sehingga bukan lagi mengukur berat, melainkan mengukur massa dengan satuan kilogram atau mungkin gram. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung gaya berat itu? Cara menghitungnya adalah seperti ini. Karena bergantung pada gravitasi, maka persamaan matematis gaya berat adalah W sama dengan M kali G, di mana W singkatan dari weights adalah gaya berat dengan satuan newton, M massa benda dengan satuan kilogram, G percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, percepatan tidak hanya terjadi pada benda yang bergerak secara horizontal. Benda yang bergerak secara vertikal pun memiliki percepatan. Nah, percepatan benda yang ada di permukaan bumi semuanya memiliki percepatan yang sama, yang kita kenal dengan nama percepatan gravitasi. Di daerah Khatulistiwa biasanya kita hitung dengan memasukkan nominal atau angka 9,8 meter per sekon kuadrat. Namun untuk mempermudah menghitungnya, kita gunakan angka 10 meter per sekon kuadrat. Untuk lebih memahami konsep tersebut, kita bahas contoh aplikasi dari persamaan menghitung gaya berat. Percepatan gravitasi di bumi adalah 6 kali percepatan gravitasi di bulan. Jika massa benda 200 gram, berapa berat benda itu di bulan? Nah, di sini nilai percepatan gravitasi kita gunakan angka 10 meter per sekon kuadrat. Gimana cara menghitungnya? Seperti yang sudah kita bahas, kalau mengerjakan soal IPA, soal dengan model matematis seperti ini, baca dulu tiap kalimatnya, baca per kalimat, tulis apa yang diketahui. Yang pertama, yang diketahui dulu, massa benda di bumi. M bumi itu massa benda di bumi adalah 200 gram. 200 gram ubah menjadi 0,2 kg. Ada yang bertanya, kok bisa konversinya seperti itu? Ya, silahkan dibuka lagi materi kelas 7 tentang konversi satuan. Karena massa di bumi adalah 0,2 kg, ya berarti massa di bulan pun sama. Karena massa dimanapun tempatnya nilainya tidak berubah. Yang mengalami perubahan adalah beratnya, bukan massanya. Atau bobot dari beban itulah yang mengalami perubahan, karena berat tergantung pada nilai percepatan gravitasi di masing-masing tempat. Percepatan gravitasi di bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan percepatan gravitasi di bulan adalah 1/6-nya. Nah, kalau di bumi 10 meter per sekon kuadrat, ya berarti percepatan gravitasi di bulan adalah 10/6 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maka yang ditanya adalah berat benda di bulan, B sama dengan M kali G. Ya berarti massa di bulan kalikan percepatan gravitasi di bulan, sehingga hasilnya adalah 1/3 Newton. Maka menjadi sangat kecil. Nah, seperti ini. Tadi kalau kamu pernah lihat film tentang
luar angkasa. Lah, para astronot itu ketika berada di luar angkasa, mereka tidak berjalan seperti kita yang ada di bumi, tetapi melayang-layang. Loh, kok bisa seperti itu? Ya karena berat bebannya menjadi lebih kecil. Masanya tetap, tapi beratnya berkurang. Ingat, massa dan berat dalam IPA itu berbeda. Apakah pada suatu benda hanya bekerja satu buah gaya saja? Nah, oke, selanjutnya kita bahas tentang resultan gaya. Pada umumnya, pada suatu benda itu tidak hanya terjadi satu gaya saja, tidak hanya bekerja satu gaya saja, tapi bisa bekerja banyak gaya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh permainan atau perlombaan tarik tambang. Nah, di sini bekerja banyak, tidak hanya satu, tapi banyak gaya. Nah, seperti ini. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah kita harus cari yang namanya resultan gaya. Jadi perpaduan antara gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda itu kita kenal dengan nama resultan gaya. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, jika gaya itu searah. Jika gaya-gaya itu searah, maka resultan gaya merupakan penjumlahan dari gaya-gaya tersebut. Bagaimana jika berlawanan arah? Jika berlawanan arah, yang dicari atau resultan gaya merupakan selisih dari gaya-gaya tersebut. Nah, untuk memahaminya kita bahas contoh berikut. Nah, ada sebuah gaya bekerja pada suatu benda seperti ini. Berapa resultan gayanya? Oke. Seperti yang sudah kita bahas, tulis dulu apa yang diketahui. Kita sudah tulis apa yang diketahui. Di situ ada 3 buah gaya. 30 Newton ke arah kanan, 25 Newton ke arah kanan, dan 75 Newton ke arah kiri. Karena arahnya berlawanan, kita buat dulu kesepakatan. Misal, saya di sini menggunakan kesepakatan atau nilai ke kanan positif, berarti ke kiri adalah negatif. Saya ulang, saya di sini menggunakan ketentuan yang positif, yang ke kanan, yang arahnya ke kanan, saya tulis dengan saya beri nilai positif, sedangkan yang ke arah kiri saya beri nilai negatif. Sehingga apa yang saya ketahui? Yang pertama ada F1 30 Newton, saya tulis positif karena ke arah kanan. F2 saya tulis positif juga karena sama ke arah kanan. F3 baru saya tulis negatif. Loh, kok negatif? Karena mengarah ke arah kiri. Bagaimana sigma F-nya atau resultan gayanya? Maka jumlahkan saja seluruhnya. Ya, F1 plus F2 plus F3. Nah, sehingga hasilnya adalah 20 Newton atau negatif 20 Newton. Apa arti negatif di sini? Tadi kita gunakan yang negatif, arahnya kemana? Ya, arahnya ke kiri. Itu artinya jadi resultan gaya pada benda adalah 20 Newton ke kiri. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke hukum Newton. Ada berapa hukum Newton? Nah, hukum Newton yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama jelas ya, ada hukum 1 Newton atau hukum pertama Newton. Benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Ini hukum pertama Newton. Yang kedua, hukum kedua Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa kelembaman benda itu. Yang ketiga, hukum ketiga Newton. Jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua juga akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Untuk memahami ketiga hukum Newton ini, kita bahas satu persatu. Yang pertama, hukum 1 atau hukum pertama Newton. Benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Apa maksudnya? Misal kamu pernah naik bis semacam ini. Ya, ketika mobil diam, ya mobil yang semula diam, kamu bisa duduk seperti ini. Nah, tiba-tiba mobil bergerak ke depan. Gerak yang secara tiba-tiba inilah kamu akan cenderung untuk mempertahankan kedudukanmu atau mempertahankan posisimu. Sehingga yang kamu diam, maka kamu akan cenderung untuk tetap diam, sehingga akan terdorong ke arah belakang. Begitu juga ketika sudah berjalan.
Ketika direm mendadak, karena kamu sudah berjalan ke arah depan, tiba-tiba direm mendadak, ya kamu akan terus berusaha untuk mempertahankan kedudukanmu, yakni bergerak ke depan, sehingga ketika direm kamu akan terdorong ke arah depan, ya, karena kamu akan cenderung untuk mempertahankan kedudukanmu. Kamu akan cenderung mempertahankan, kamu sudah bergerak ke depan, nah, kamu akan mempertahankan itu, walaupun direm mendadak, ya kamu akan tetap cenderung untuk tetap bergerak ke depan, sehingga ketika direm kamu akan terdorong ke depan. Tapi ketika digerak tiba-tiba seperti gambar seperti ini, kamu akan terdorong ke arah belakang. Nah, inilah hukum pertama Newton. Dari fenomena ini akhirnya muncullah sebuah aplikasi, yakni sabuk pengaman seperti ini. Nah, saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm, badan kamu akan terdorong ke depan. Nah, karena badan ingin mempertahankan geraknya ke arah depan. Karena sudah bergerak ke arah depan, nah, badan cenderung untuk mempertahankan gerak yang arah ke depan itu tadi. Lanjut hukum kedua Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa kelembaban benda itu. Apa maksudnya? Oke, kita bahas yang pertama. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan besar gaya. Artinya A percepatan sebanding dengan sigma F. Artinya adalah semakin besar resultan gaya, maka percepatan yang dihasilkan juga semakin besar. Contohnya apa? Misal kamu sedang naik sepeda, tiba-tiba didorong oleh temanmu. Nah, dorongan adalah memberi gaya. Jadi diberi gaya semakin besar, pasti gerak sepedamu akan semakin cepat, bukan? Nah, itu artinya bahwa semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, percepatannya juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, ketika kamu naik sepeda, tiba-tiba temanmu menarik sepeda itu ke arah belakang. Nah, karena gayanya semakin berkurang, karena ditarik ke belakang, kamu kan mengarah ke depan. Nah, ditarik ke arah belakang, berlawanan, maka ada selisih gaya di sini atau mengurangi gaya yang bekerja sebelumnya. Maka percepatanmu akan semakin berkurang atau semakin kecil. Yang kedua, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding terbalik dengan massa kelembaban benda itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan massa benda. Misal, saya ulang, contoh naik sepeda itu tadi. Ketika kamu enak-enak naik sepeda, tiba-tiba temanmu meloncat dan naik di belakang atau ikut membonceng sepedamu. Pasti percepatan sepedamu akan semakin lambat, bukan? Ya kan? Jadi ketika temanmu naik sepeda di belakangmu, ketika loncat kemudian naik di belakang dengan beban yang semakin besar, maka percepatan sepedamu akan semakin lambat. Begitu juga sebaliknya, ketika kamu naik sepeda boncengan sama temanmu, tiba-tiba temanmu melompat keluar, kan? Melompat tidak membonceng lagi, ya pasti kecepatan sepedamu akan semakin kencang karena bebannya semakin berkurang. Artinya itu berarti semakin besar massa, percepatannya semakin kecil berbanding terbalik. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil massa, maka percepatan akan semakin besar. Oke, bisa dipahami? Nah, dari ilustrasi itu akhirnya diperolehlah persamaan matematis hukum kedua Newton sebagai berikut, bahwa A sama dengan sigma F per M, di mana A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, sigma F adalah resultan gaya dengan satuan Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Selanjutnya hukum ketiga Newton. Jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua juga akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Maksudnya gimana? Nah, contoh seperti ini. Tangan menghantam tembok, maka tembok akan menghantam tangan. Mungkin yang gampang dipahami adalah ketika kamu melihat orang mendayung. Dayung itu ketika seseorang mendayung, dia mengarahkan airnya kan ke arah belakang, tapi justru malah bergeraknya ke arah depan. Jadi
mendayungnya ke arah belakang, justru malah bergeraknya ke arah depan. Semakin kuat dia ayun ke belakang, semakin cepat pula dia bergerak ke arah depan. Jadi semakin besar gaya aksi, maka semakin besar pula gaya reaksinya dengan arah yang berlawanan. Kalau mendayungnya ke arah belakang, maka gerakannya justru mengarah ke arah depan. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akan ketemu pada materi berikutnya, yakni sistem gerak pada manusia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.